Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmatnya yang telah Allah karuniakan limpahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah semakin membuka lebar-lebar dan semakin banyak pintu-pintu rezeki, kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita lantaran kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat salam senantiasa kita sampaikan untuk uswah kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa karena kita sudah masuk Kitabul Janaiz, yaitu pembahasan dan seputar ataupun merawat jenazah. Dan pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban-kewajiban, karena salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita manusia adalah diantaranya adalah lantaran atau sebab sakit. Maka ketika sakit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah rencana Allah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, tidak boleh meminta mati. Dan yang ketiga yang pasti adalah menyelesaikan hak Adam. Kita punya hak mereka yang masih ada pada kita, berupa kita pernah mendolimi mereka, pernah menyakiti, pernah utang piutang dan seterusnya. Itu yang seharusnya kita perhatikan. Kemudian setelah orang itu kemudian meninggal, kemarin ada urutan untuk ditalkin. Setelah ditalkin, yang mana talkin ini tidak hanya dibaca atau diperdengarkan ke jenazah orang yang sakaratul maut, tapi diminta untuk ikut mengucapkan. Makanya tidak boleh terlalu sering. Mentalkinnya tidak boleh terlalu sering. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak boleh. Dia capek, dia marah, mudah marah. Ya, maka dicari orang yang paling dia percayai, yang paling dia sayang, yang paling dia sering sebut, itu yang suruh mentalkin dan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak ada ketentuan untuk diringkes ataupun dipendekkan kalimat itu, misalkan dengan kalimat Allah, Allah, tidak ada. Yang penting adalah sempurna kalimat talqin itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itu untuk orang yang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu masih hidup, cuman proses diangkatnya ruh. Makanya Nabi menyebutkan laginu mautakum, talqinlah orang yang sedang sakaratul maut. Ya, kalau sakaratul maut berarti masih hidup. Tapi kalau sudah mati bukan maut, namanya mayit. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat untuk diucapkan sama orang yang sedang sakaratul maut, bukan diperdengarkan untuk orang yang sudah mati. Karena sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Bukan akhir yang dia dengar. Ya, makanya ketika mentalkin diperintahkan untuk ngikutin. Karena memang yang akhirnya baik itu adalah yang ngucapin kalimat la ilaha illallah, bukan yang mendengar kalimat la ilaha illallah. Maka diupayakan untuk betul-betul dituntun
Yang lebih sabar, jauhkan orang-orang yang paling-paling di situ nanti hanya nangis, hanya mengeluh, ya, membuat orang ini gundah, semakin marah, nanti nggak ngikutin, nggak mentaatin, maka silakan untuk dibawa keluar. Dan siapapun jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun barangkali berkesempatan untuk didatangi musuh-musuhnya, yaitu siapa? Setan. Jadi sudah kita sampaikan bahwasanya orang yang menjelang mati itu ada 3 tamu. Yang pertama setan yang ingin menyesatkan, yang kedua adalah jumlah malaikat yang begitu banyak, yang ketiga adalah malakul maut. Seorang Imam Ahmad diceritakan oleh putranya Abdullah bin Ahmad, beliau ketika sakaratul maut sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin, beliau pingsan, Imam Ahmad itu kemudian sadar, pingsan sadar. Dan ketika ditalkan kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan tidak, ya, salah atau tidak betul. Nah, terus kemudian ketika suatu saat ditanya sama putranya Abdullah, kenapa engkau wahai ayahku mengucapkan kalimat itu? Karena ketika aku pas sadar, maka setan itu mendatangiku sambil menggigit jarinya. Ada rasa penyesalan dan mengucapkan kalimat apa? Wahai Ahmad, Imam Ahmad, engkau ini susah sekali kami sesatkan. Ya, jadi disasar ke itu susah sekali. Kata beliau tidak, karena itu menanamkan kalimat takabur. Nah kita ada orang datang, wah sampai ini angel temenin nak tak sesat ke, wah aku kok gitu kan. Nah, susah nih gue, nah, nyong gitu nggih, temanggungnya. Itu Imam Ahmad nggak tahu itu seperti itu. Jadi beliau sekelas beliau, ya yang dikisahkan bahwasanya ketika meruqyah dan lain paling ditakutin dalam sejarah ya dan antara kalangan jin ketika menjelang mati pun kesempatan untuk ditantangin, dan ini tamu yang barangkali nanti akan menjumpai kita menjelang kematian kita, ya. Maka kalau penting untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah sekali lagi untuk diucapkan, bukan hanya diperdengarkan, ya. Kemudian setelah betul-betul meninggal, dan kemarin mungkin kalau kita punya waktu, jenengan silahkan ngafalin doa-doa yang berkaitan dengan jenazah. Baik doa sholat jenazah, masukkan ke liang lahat, doa memejamkan mata mayit, itu kan. Doa memejamkan mata mayit napa maut? Mayit, karena sudah mati. Ya, jadi beda mayit sama maut. Nek mayit niku wis mayit, mati, nggak ada ruhnya. Tapi kalau maut itu proses diangkatnya ruh. Ya. Terus kemudian ditutup sempurna, ya, ditutup. Terus kalau memungkinkan bisa dilepas kalian bajunya, ya. Terus bagian niki diikat, niki diikat dagus dengan kepala niku diikat supaya nanti enggak membuka, ya. Terus ditutup kepalanya dulu, matanya dengan berdoa Allahumma gfir, karena hadisnya dulu pas Nabi masuk ke kamarnya Abu Salamah, Rasulullah sayang sama Abu Salamah, sampai setelah itu istrinya beristri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didoakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata beliau istrinya, ternyata suamiku itu sudah luar biasa Abu Salamah ini. Tapi ketika aku berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk matanya terbelalak. Jadi orang meninggal matanya terbelalak itu bukan karena tanda buruk, kecuali kalau matinya gantung, itu berarti tanda buruk karena gantungnya bukan karena terbelalaknya. Maka ketika itu orang yang paling paham di samping sebelah kanan dia mentalkin dia mati betul atau tidak, dia menuntun kalimat la ilallah, kemudian ketika itu dipejamkan matanya sembari berdoa. Kalau hadisnya dalam Hisnul Muslim, Allahumma gfirli Abi Salamah. Karena ketika itu asbabul urutnya adalah yang didoakan Nabi dipejamkan matanya adalah Abu Salamah. Lah, di situ diganti dengan fulan nanti. Fulan itu nama orang. Allahumma gfirli Joko misalkan. Warfa darajatahu. Kalau ketika kita ibu, saya bilang bukan nyebut nama ibu tapi Allahumma gfirli ummi atau ibuku gitu kan, warfa darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibi fil ghabirin wa qfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Doanya cukup panjang, ya. Nanti kalau diusap gini kok masih belalak lagi, diusap lagi, diusahakan diusap sampai tertutup supaya nanti ketika proses memandikan nggak susah dan nggak menakutin orang yang nengok nanti, karena orang yang sudah meninggal nanti sudah ditutup sebelum dibungkaskan kafan, boleh orang buka, boleh orang mencium. Nanti kalau mukanya, mulutnya terbuka, matanya terbelalak kan orang takut, dan itu mungkin bagian dari aib, itu kan bagian dari aib. Nah nanti ada proses orang yang memandikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah setelah itu kemudian
baru kita langsung masuk ke ringkasan, karena kemarin kita diminta untuk bisa memaparkan secara teori, memandikan kemudian mengkafani sampai masukkan ke liang lahat. Beberapa kali, mungkin 1-2 kali pertemuan kita nanti langsung praktek. Nanti kalau praktek disediakan meja yang agak tinggi supaya nanti saya leluasa bisa berdiri. Nah, saya kira kalau jenengan lihat di YouTube, di tampilan banyak sekali dan bervariasi. Tapi kita nanti memberikan contoh yang paling mudah. Katanya Pak Roni itu beda menyaksikan langsung di lokasi dengan lihat YouTube. Ya, semoga nanti bisa ada manfaatnya. Setelah itu, kemudian siapa yang berhak memandikan? Jadi prosesnya nanti supaya cepat, karena asri'u bil janais, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aukamakol, bersegeralah untuk merawat jenazah. Ketika dia dibawa ke tempat pemandian, maka di meja itu harus ada yang menyiapkan kafan. Jadi ada tim. Kok nek Pak Kaum dhewe engko sing mambendikan Pak Kaum, sing notong anu Pak Kaum, sing ular-ular Pak Kaum, ngimami ya Pak Kaum. Ya kan? Mesake wong urung oleh ngarit barang kan nek di rombongan kabeh kan wong ya ora gajian kan ngoten nggih. Akeh riyen kalau tak ngarit riyen tasih suwi to, puterane ngentoni puterane sing dawa angsal. Kalau tak ngaritin biasa tuh di kampung seperti. Berarti kan mesake. Saya pernah jam 10 meninggal, jam setengah 1 baru karena nunggu. Digugah niku susah sekali sampai muter rumah itu. Kenapa? Karena memang yang ketika itu pripun niki ya, saya bilang gitu. Wah, kok mboten sanjang wau-wau, jenengan ya ora omong mau-mau gitu kan. Tak upakara selesai. Enggak ada setengah jam selesai, terus kemudian baru datang dia siap-siap gitu niki datang. Kok wis rampung? Wis kan. Terus apa sing anu nika? Oh, ngono. Oh, niku rasanya ora kepenak. Nggih. Karena enggak setuju, merasa hak dia diambil gitu kan. Makanya memang harus siap. Maka ini yang hak itu adalah wali ataupun keluarganya. Di sini disiapkan kain kafan, ditata. Nanti yang di sana yang ada memandikan. Siapa yang berhak memandikan? Pertama, 2 syarat yang harus dimiliki orang yang memandikan jenazah, sekalipun itu adalah keluarganya. Yang pertama adalah menutupi aib jenazah. Seperti tadi, misalkan mulutnya terbuka ataupun matanya belalak, ini bagian dari nanti bisa dibicarakan orang, otomatis akan bilang. Ya kan, misalkan niku Pak niku nganu saking sehate nggih lek sedo pripun, niku matanya ditutup angel, saking sehate ototnya kuat. Itu secara tidak langsung dia ngomongnya apa? Aib. Kenapa bilang aib? Karena nggak umumnya orang. Biasanya nek dipejamkan gitu ya terpejam merem gitu. Niki kok ndak? Wah, mulutnya terbuka gitu kan. Kayak ini cilik sebenarnya Mbak Sanus meninggal tadi ombo. Terus nanti ada tanda-tanda kematian itu hidungnya agak miring. Gitu kan. Hidungnya agak miring, terus matanya terbelalak nggak bisa balik lagi, itu tanda-tanda fisik ya. Dan tidak semua orang harus seperti itu. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hakim hadis sahih, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah terus bisa menyimpan rahasia atau aib yang nampak dari jenazah itu, maka Allah ampuni dia 40 kali. 1 kali kita kerja diampuni 1 kali sama Allah pun luar biasa nih. 40 kali. Artinya apa? Ini tanda bahwasanya tidak mungkin nggak diampuni. Ping 40. Syaratnya menjaga aib. Lah nek sekarang keluarga kita, orang tua kita, mbah kita, mungkin bapak kita, atau anak kita, ataupun keluarga kita meninggal, yang merawat atau yang memandikan orang lain, sangat mungkin sekali aibnya dibicarakan. Makanya pertama siapa yang berhak adalah keluarga yang bisa menjaga aib dia. Terus kemudian yang kedua syaratnya adalah jelas apa? Ikhlas. Itu urusan ibadah. Harus betul-betul ikhlas. Ya. Jadi ikhlas niku pripun ya, kadang-kadang wah timbang ora ono sing anu kok angel yo tak mandikan saya aja ora ketung ora iso gitu kan. Itu ya ndak ikhlas berarti. Ikhlas itu berdasarkan ilmu. Ini kayak gini, ini belajar ikhlas. Nanti kita praktek itu belajar ikhlas mengerti. Orang nek ngerti disambatin itu dia akan kerjakan sesuai aturan. Itu orang ikhlas. Sekarang
Terakhir kemarin, saya barangkali kemarin sudah cerita atau belum nggih. Terakhir mungkin sekitar setengah bulan atau 20 hari yang lalu, ada ibu-ibu di kampung itu meninggal sekitar umur 80 sekian. Anehnya rumah itu sepi, keluarganya nggak dekat. Ketika sudah dibawa ke tempat pemandian, ternyata satu orang yang mau di dalam itu pun apa nggih, menantu keponakannya, gitu. Istri keponakannya kan jauh gitu kan. Terus dia keluar lagi saya di situ. Ki sapa sing arak batiri gitu kan. Apripun, aku lho dhek apa wedi. Nah, bukan masalah wedi, nek mandikan jenazah dhewe kan repot. Minimal itu 2 orang. Maksimal 4 orang wis rasa banyak-banyak. Ya itu harus ada keluarganya nggak ada deket, anak-anaknya di situ nggak ada yang berani deket. Alasannya apa? Nggak ngerti caranya. Nek saya bukan hanya sebatas nggak ngerti caranya, tapi betul-betul orang itu tertantang. Jadi merasa jijik itu mesti ada. Apalagi habis sakit lama, ya kan sakitnya yang menjijikkan, jarang yang mau mendekat. Itu tantangan. Nek seperti itu nanti diserahkan sama orang, aibnya akan diceritakan sama orang banyak. Oke. Contoh, ada warna di kulit saja, misalkan jamur saja bisa diomongin. Ya kan, luar biasa make up ketika di luar badan mati konangan di sebagian lengannya, di perutnya itu ada belang-belang misalkan orang memper gitu, diomongin. Ya. Orang itu sebenarnya ada ngomong pengalaman saja ketika itulah. Kemarin nggak ada keluarganya yang mendekatnya, kan ironis sekali. Ibunya terakhir itu bapaknya sudah meninggal lama, nggak berani mendekat. Alasannya nggak bisa atau nggak mau, itu kita nggak ngerti. Maka butuh keikhlasan di situ. Keikhlasan teruji dengan tadi ada rasa jijik dan lain sebagainya itu pasti. Terus kemudian siapa yang berhak memandikan? Satu, yang berhak memandikan adalah orang yang diwasiatkan kepadanya. Jenazah ini biasanya sering itu para guru-guru atau teman-teman itu biasanya karena di kampung itu nanti perawatannya seperti apa, dia bilang tolong nanti anak-anak pondok niki, anak-anak yayasan niki, anak teman-teman ngaji nanti nek saya meninggal tolong rawat saya. Pernah dengar kayak gitu? Nggih. Jadi dulu di Wonosobo itu ada teman-teman kayak gitu. Wah, di kampung saya tuh kayak gini, mohon nanti ada bagian dari atau saya yang meninggal tolong mendekat rawat saya. Upokoro jenazah saya. Ya, karena khawatir nanti diperlakukan dengan tidak betul. Ya. Jadi teman-teman ini merasa diwasiatkan. Maka selain orang yang diwasiatkan untuk kepadanya, maka adalah orang yang paling paham terhadap cara-cara itu. Yang paling paham dengan cara-cara memandikan. Kemudian yang kedua, boleh antara suami laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan. Walaupun mungkin keluarganya tidak ada, tapi ada orang yang lebih paham, bukan keluarganya, silahkan kalau itu laki-laki, kalau perempuan. Tapi yang diprioritaskan tentu siapa? Keluarga. Sampai ngimamin sholat pun yang keluarga. Sampai masukkan ke liang lahat pun bagian dari keluarga. Karena memang lebih berhak. Terakhir memberikan manfaat secara menyentuh jenazah atau jasad tadi adalah orang ketika sudah meninggal. Nah, maka ketika laki sama perempuan boleh, antara keduanya apa? Antara suami istri, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana sahabat Ali, sahabat Utsman itu yang memandikan adalah istrinya, atau sebaliknya. Jadi pernah satu kali Rasulullah SAW itu pulang dari Baqi, terus kemudian pulang sampai rumah, Aisyah bilang mengaduh gitu nih caranya, wa aroksah, cara dia, Pak aku kok mumet ya. Terus Rasulullah bilang wa aroksah, aku pun yo ora kepenak rasanya awake kok lungkrah. Jadi boleh kita mengungkapkan rasa sakit kita atau mengadu. Nek sakit bilang, aduh sakit boleh. Tapi jangan dersulo nek jawane niku. Kok koyo ngene kok ora tahan ya mbok ya dipundhut wae pun lah beres. Rumangsane nek dipundhut beres. Wong utange ya urung diberesin gitu kan. Terus kemudian wa aroksah. Nggih, terus kemudian jika engkau yang meninggal lebih dulu, kata Nabi, saya akan merawat kamu, akan memandikan kamu. Kata Aisyah, demikian pula nek jenengan lebih dulu maka aku yang akan
merawat, akan memandikan. Jadi itu salah satu dasar boleh antara laki dan perempuan, cuman sebatas suami istri. Anak perempuan nggak boleh mandikan bapak, anak laki nggak boleh mandikan ibu, ataupun sebaliknya yang beda jenis. Hanya yang boleh laki perempuan adalah hanya suami istri. Kalau misalkan nggak tahan, nggak kuat, misalkan kemarin ketika bule saya nggak mampu, itu ya biar dipokoro jamaah laki-laki yang lain, karena dia nggak tahan, ya nggak tahan. Terus kemudian yang selanjutnya baru tata cara memandikan jenazah. Sebelum kita melaksanakan bagaimana cara memandikan jenazah, ada perangkat-perangkat yang harus disiapkan. Ya. Yang pertama adalah di ruang tertutup dan tidak banyak orang yang melihat. Ini mesti. Ya, jadi model kayak gini itu nanti di-skat jadi 4, itu nanti menjadi ruang tertutup. Kadang-kadang niki cagake sing nyekeliti yang ngemegang tabirnya itu manusia. Jadi ngene kesel kesempatan ana apa to ngingke, kan. Dan itu banyak sekali terjadi. Saya pas itu pernah di Wonosobo, saya bilang, "Nah, ini yang dimandikan ini orang laki-laki loh, Bu. Kenapa pada lihatin? Nah, niki ngojaki niki napa? Nyekeli niku tabiran niki udah yang nyekeli orang laki-laki terus dikasih cagak. Enggak siap persiapan. Kalau kita di kampung alhamdulillah persiapan. Ada tiang-tiang yang dirakit kemudian ditutup, dah enggak ada orang yang megangin. Ya. Ini sudah nanti kainnya ditutupin itu kan, ini diangkat, kelihatan auratnya. Jadi bukan sembarangan ya. Jadi yang pertama adalah di tempat yang tertutup dan tidak banyak orang yang melihat. Kemudian siapkan 3 jenis air. Yang pertama, kalau ada dan dimudahkan, daun bidara. Air dicampur daun bidara untuk pertama kalinya. Terus kemudian yang kedua, air sabun. Yang ketiga, air kapur barus. Tidak usah banyak-banyak, itu nanti wadah, cukup 3 wadah saja. Yang penting satu wadah mungkin ada sekitar 20-30 liter air bidara, atau nanti air bidara cukup di timba yang kecil saja, karena nanti untuk ngeramasin kepala sama kalau laki yang berjanggut-janggutnya. Di air tawar, air sabun, air kapur barus. Ya. Terus kemudian baru pelengkap nih, gimana sebenarnya? Kaos tangan. Diusahakan jangan yang kain. Kalau enggak karet ya jenis plastik. Setiap yang mau menyentuh langsung itu menyediakan 2. Saya punya 2 pasang, yang sebelah kiri punya 2 pasang. Karena yang 1 pasang pertama untuk nyebokin nanti. Setelah selesai nyebokin, bersih-bersihkan, buang, ganti. Karena nanti bagian muka, bagian mulut yang harus masuk itu harus sarung tangannya ini harus ganti. Ya. Terus kalau bisa memang walaupun nggak musim COVID kayak gini, sebisa mungkin pakai masker. Karena orang yang sudah meninggal itu mudah sekali menularkan dengan penyakitnya itu, atau menularkan penyakit atau racun, termasuk kotoran-kotorannya. Makanya disunahkan setelah memandikan jenazah niku ken mandi. Kalau yang pulang dari makam itu malah ken wudu. Jadi suruh mandi setelah memandikan jenazah niku. Nah, kalau yang malam-malam misalkan nggak berani mandi, awalnya rotok raset, nggak usah mandikan dulu. Mandi ini hukumnya sunnah, tapi sunnah kan afdol, ya kan? Tengah malam pun kalau dia habis mandikan ya dia mandi. Ya. Terus kemudian setelah niku dipersiapkan sudah, tentunya tadi air-air itu dengan gayung, ya. Nggak usah nyediakan selang. Air nggak usah terlalu banyak. Timnya berapa? Paling banyak udah 4. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Terus kemudian yang satu bagian ngambilin air, supaya nggak banyak ngomong nanti. Taruh di sini, udah tinggal ngambil pertama. Air kedua sabun, atau kalau enggak air tawar baru daun air kapur barus. Nanti sabunnya ada sabun batang enggak apa-apa. Ya, tapi supaya lebih mudah nih supaya lebih mudah dicampur ke air. Jadi sekali nyiram gini gosok itu sudah campur sabun. Nanti ada prakteknya. Terus kemudian kalau ada kuku yang memungkinkan untuk dipotong, potong. Laki yang punya kumis mau dirapikan, rapikan. Kadang-kadang selama sakit nggak sempat ngerapikan
kumis, nggak sempat motong kuku, bulu ketiak boleh kalau memang bisa dibuka dipotong, ya, boleh. Terus kemudian setelah niku baru proses memandikan. Jadi ini sudah posisi misalkan kalau laki-laki silahkan ditutup dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan dari pundak sampai ke ujung kaki semua ditutup. Walaupun yang mandikan itu orang perempuan laki-laki, tapi yang namanya aurat tetap harus ditutup. Dan kain tutup tadi itu harus melekat terus, tidak boleh diangkat. Kalau mau nyuci nanti cukup dirogoh gini, apa dirogoh ini? di, di apa angel ya? Gitu gagapin gitu, nggak boleh diangkat. Ini kebiasaan udah ada tutup, 4 orang ngangkat gini, lihatin. Terus kemudian setelah itu baru proses. Katakanlah menikah kepalanya biasanya sana nggih sebelah utara itu diangkat sampai hampir mau duduk, nggak usah lurus-lurus. Terus kemudian diurut. Urut ini masih pakai sarung tangan yang pertama. Terus di apa namanya dibaringkan lagi terus angkat lagi sampai diurut ini alon-alon, nggak perlu dincot-ncot, alon aja. Tuh. Terus nanti ada sisa-sisa air kencing atau mungkin apa tadi kotoran. Nah, habis itu dicek betul ada kotoran maka dicebokin. Makanya nanti settingan yang untuk memandikan ini juga harus luar biasa memang. Ya, jadi cekung kayak gini, nah, terus kemudian nanti ada buangan yang memang ke sana nggak sampai nyiprat orang yang mandiin. Harus disetting pakai stainless tuh saya sering menjumpai di beberapa tempat tuh kayak gitu. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kalau gini rata kayak gini kan nyiprat-nyiprat nanti ada kotoran itu. Bisa saja itu nanti apa namanya penyakit yang bisa menular. Ya. Setelah selesai kemudian dengan sarung tangan yang pertama tadi dicebokin. Siapa yang nyebok ini ya nggak harus sembarangan orang. Pertama orang yang memang harus bisa bersih karena jijik ngeten iki nggak sampai tempatnya lokasinya cuma di kuil-kuil disiramin tok. Nanti ketika kemudian dia diangkat sampai ke mana kain kafannya di atas meja itu masih kotor, maka kadang-kadang setelah memandikan itu masih ada yang diwudukan lagi jenazah itu. Karena dianggap masih kotor atau batal lagi. Lah sudah, lah kemudian setelah itu baru diwudukkan. Selesai dicebokin, diwudukkan. Cuci dulu 2 tangannya kanan dulu. Kalau mutlak disebut ya tangan itu berarti telapak tangan. Kecuali ada keterangan dibasuh tangan sampai batas siku atau lengan atas. Itu kan berarti niku. Tapi kalau mutlak disebutkan yad, sepakat ahlul lughah itu adalah telapak tangan. Makanya ketika bangun tidur mencuci tangan, sebelum wudhu mencuci tangan ya batasnya niki pergelangan niki. Ya, kecuali kalau wudhu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan kalian basuh ilal marafiq. Nah, itu ada batasannya tangan sampai sini. Tapi kalau tidak ada batasan cuma disebut tangan maka ini. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu diwudhukan. Lah ini sudah mau proses. Jadi sering dulu saya singgung, nek kita mandi junubnya, mandi besar yang sudah betul, dipastikan bisa benar ketika memandikan jenazah. Itu saja kuncinya. Nah, kemudian setelah itu diwudukkan. Untuk bagian muka, diusahakan jangan ada air yang masuk. Ada kuping, mata, hidung, mulut. Berpotensi bisa masuk air. Makanya ketika pertama kali meninggal, ini diikat supaya tertutup. Nah, pertama kan proses berwuduk kan berkumur. Misalkan kita nggak mau ngumurin dia nggak apa-apa, langsung dicuci mukanya. Dan ketika mencuci muka tidak diguyur pakai si gayung. Tapi cukup dengan waslap atau kain sarung tangan yang nomor 2 tadi, kan itu kan sudah dibuang ya, diganti dengan yang baru. Cukup ini kaos tangan ini basah, kemudian untuk mencuci mukanya, ngelap-ngelap, dilap saja. Atau kalau enggak, pertama kalau mau masukkan air ke, mau masukkan apa? Ini membersihkan mulutnya, yang penting atau mungkin ambil kapas, bagian gigi luar saja, atau hidungnya sedikit.
Yang ini dibasahi aja. Atau kalau enggak pakai kain tertentu yang dimasukkan ke jari kemudian bisa dimasukkan. Enggak usah masuk-masuk, yang penting kain itu basah. Jangan sampai terkesan ada air yang menetes yang nanti masuk ke rongga mulut mayit. Nah, terus sudah dibersihkan baru diusap. Ini diusap bagian mukanya. Enggak usah diguyur. Ambil, disiram pakai apa? Ada yang bantu nggih, disiram pakai air terus kemudian diusapkan bagian muka. Setelah itu baru yang tangan dibasuh. Sama kayak kita wudu, berapa kali? 3. Baru pindah ke kiri 3 kali. Setelah niku diusap kepalanya sampai ke tengkuk, balik lagi ke depan, baru ngusap telinga. Setelah itu apa? Cuci kakinya sampai mata kaki. Setelah itu disela-selai rambutnya. Nah, baru diguyur kepalanya berapa? 3 kali. Nah, guyuran ini apa namanya? Kalau ada itu daun bidara yang untuk kepala sama jenggot kalau ada jenggotnya. Nah, setelah diguyur kemudian barulah ke seluruh tubuhnya. Nah, nanti ada 2 cara setelah diguyur kepala, kan nggak belum seluruh tubuhnya, nggih. Kita kalau mandi junub tuh guyur kepalanya dulu 3 kali sebelum tubuh kita. 3 kali baru kanan. Selesai. Nah, ini setelah kita guyur kepalanya baru pindah dari pundak sini ya tengah kanan sampai ujung kaki sambil digosok. Pakai daun apa? Bidara. Nek ada. Digosok, dibuka, digosok-gosok. Ada yang nyiram nanti. Tapi ini yang kain yang melekat tadi jangan sampai diangkat. Ya. Setelah itu baru dibalik ke kiri bagian belakang sini. Terus sampai ke bokong dia sampai ke kaki. Masih pakai daun bidara. Air daun bidara. Itu hitungan baru 1. Pindah ke kiri. Guyur sini. Ada yang bilang mulai dari sini diguyur sini tapi ini ditutup. Pakai anduk gitu ditutup supaya nanti ketika guyur ini ke sini nggak masuk ke mulut. Guyur sini sebelah kiri sampai ujung kaki, sudah sambil digosoki terus diiringkan ke kanan, diguyur bagian punggung belakang sampai ke kaki. Ini hitungan baru 1. Ya. Kemudian hitungan kedua dengan air sabun. Sama. Sini sampai ujung kaki, diiringkan ke kiri sampai ujung kaki tapi digosoki terus, diguyur. Terus pindah ke kiri sampai ujung kaki. Nah, berapa kali? 2 kali. Terus kemudian yang ketiganya pakai air bersih. Pakai air bersih. Nah, sama kayak tadi. Ketika sampai ketiga dengan air bersih tadi dirasa, oh kok masih ada kotor-kotoran nih, orang kecelakaan lama sakit nggak pernah mandi misalkan ada kotoran, maka diulangi. Berarti kalau tadi minimal 3, loncat 1, 4, 5 kali. 5 belum bersih, 6, 7 kali. Ganjil. Ya saya kira 3 kali sudah cukup. Lah kalau sudah dibilas dengan air tawar tadi, air bersih, baru yang terakhir Pak, dengan kapur barus. Dan ketika dengan kapur barus itu tidak usah dibilas lagi. Dan ketika nganduin itu tidak perlu digosok tapi cukup ditutul-tutul saja. Selesai. Apakah dibutuhkan lagi setelah itu? Kalau mau dikiaskan ketika orang mandi junub, kalau di tengah-tengahnya batal maka dibutuhkan lagi. Ya, tapi kalau tidak batal tidak. Misalkan di tengah-tengah memandikan kok keluar kotoran lagi, silahkan dibutuhkan lagi supaya suci. Nah, terus setelah selesai dianduin sudah. Tambahan sedikit, kalau untuk perempuan perlakuannya sama, cuman kalau bagi wanita yang karena rambutnya panjang, ini dipintal ataupun dikucir 3, ubun-ubun sama di atas kuping. Kayak tanduk nih kok. Terus dikepang, dikelabang, disisir dulu. Oke. Terus nanti dikepang di ubun-ubun, 1 dikelabang itu, terus sini 2, nah, setelah itu ditopang ke belakang terus ditindihi kepala. Dia akan nampak rapi, wari-wari rambutnya. Sing arang ngafani ya gila weruh, gitu kan. Nah, itu kalau itu cantik nanti dia akan lebih rapi, gitu kan. Nah, terus sampai di kain kafan itu di atas meja pun posisi ini tetap ditopang ke belakang dan ditindihi kepala.
Nah, baru di situ sudah disiapkan kain kafan. Berapa talinya? Talinya niku jangan lembut, jangan terlalu kecil. Misalkan 2 jari nanti melintir. 3 atau 4 jari. 4 cm gitu, nggih. 4 sampai 5 cm yang lebih lebar. Terus milih kain kafannya itu kan kalau di toko itu ada 3 atau 4 macam. Ada yang paling mahal itu justru putih sekali licin. Itu kadang-kadang ketika ditarik nanti lemes. Susah nanti gotong-gotong ini tuh. Kadang-kadang pas masukkan ke liang lahat repot. Tapi kalau pakai kain yang nomor 3 yang kuning, yang agak kuning, yang agak tebel itu, agak kasar, itu kalau ditarik atas sama bawah set gitu nanti bisa kencang. Dan itu akan meringankan ketika dibawa, ketika masukkan ke liang lahat pun akan ringan. Tapi nek lemes, ya kan, itu nanti tambah berat, apalagi orangnya gemuk. Itu kain kafannya disediakan tali berapa 5 atau enggak 7. Memang tidak ada ketentuan yang pasti, mungkin ada yang 6. Ya 5 cukup minimal atau 7 kalau mau lebih banyak. Disediakan ditata. Pokoknya naruhnya niki tali pertama 1 jengkal, ya. Tali kedua 1 jengkal lagi, tali ke 4 sampai 6 terus 1 jengkal 1 jengkal. Nanti jatuhnya sini, dada, perut, ya kan, terus niki apa? Niki lutut, terus kemudian pergelangan dan bawah telapak kaki. Ya. Jadi nanti antara pinggang sama bokongnya itu ada di situ. Terus 1 jengkal lagi lutut itu ada di situ, bagian lutut ini. Nanti supaya lebih kencang. Nah, nanti teori cara ngikatnya pun ataupun pas nutup pun juga ada teorinya supaya lebih kencang. Kalau kendur repot, nanti tambah berat. Lah, itu jadi kita nanti ada bagaimana cara motong-motong ataupun kain. Berapa kain yang dibutuhkan? 3. Perempuan juga 3. Kalaulah perempuan dianggap 5, maka yang 2 itu 1 tapih, 2 baju kurung, yang ketiga jilbab. Kalau laki-laki baju kurung plus tapih saja. Lapisan pertama itu untuk baju, terus 2/3-nya untuk lapisan luar. Ya, nanti kita langsung insya Allah praktekkan. Mungkin minggu depan kita sudah bisa praktek. Ya, nanti mohon disiapkan 3 wadah. Nanti tak WA saja, nggih. 3 wadah timba itu dikasih tulisan nanti. Terus gayungnya 2 cukup. Nah, terus nanti kain kafannya kita nanti yang mau disepakati, mau pakai prakteknya orang yang mau dimandikan atau pakai boneka, ya, pakai patung. Karena kalau orang pun nanti nggak digebyur pakai air, ya kan. Sebenarnya kalau mau diguyur pakai air sekalian, kalau siang sih malah lebih akurat, nggak apa-apa digebyur. Tapi kalau enggak, dulu pas di Al-Furqon saya ada sewaan boneka khusus untuk merawat jenazah. Itu barangkali nanti koordinasi, nanti saya ngomong sama istrinya Ustazah Diana supaya nanti niku kula dhewe nggih nek nanti praktek, nek sing dipraktek iki wong ya rada mesake, rada ora bebas barang. Ya, karena pas di kampung itu praktek itu ndredeg gitu. Enggak bisa ngomong itu, cuman nganut, tak pegang sini pas tak urut wetenge lho kok wah, iki nek diterusake payah iki. Kelingan apa? Kelingan mati serene. Ya, enggak apa-apa. Itu salah satu. Makanya jangankan itu, nggih, kita ziarah kan nggak lihat jenazahnya, nggih. Itu pun suruh ngingat kematian. Aktiru perbanyaklah kalian untuk berziarah karena apa? Untuk mengingat kepada kematian. Jadi itu secara singkat pemaparan atau teori memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, nanti menyesuaikan, umumnya di kampung itu yang sudah pengalaman itu 13 meter itu longgar, ada yang 9 meter kalau yang 3 lapis. Kenapa kita ditentukan 13 meter? Khawatirnya kalau sekarang misalkan yang meninggal orang keluarga saya itu laki, terus besoknya nanti perempuan, nah dari 39 meter nggak cukup.
maka tetap setiap orang yang mau ngijoli, mau apa jenengane, mau ganti kain kafan itu tetap suruh beli berapa? 13 meter. Jadi misalkan saya sudah make, besok beli tak serahkan ke panitia. Supaya nanti semongso sewaktu-waktu ada orang meninggal, tinggal ngambil rasa dadak tuku. Sini gitu juga nggih. Nah, itu nanti pokoknya berapa meter Pak nak sini? Nah, ada yang 9, ada yang 13. Belum nanti kalau kainnya itu cuma 1 meter seperempat, itu kan cepet. Itu cara natanya juga beda nanti. Kalau ini tumpangan seperti ini, nanti kalau disilang, silang. Ini tungkep, ini nungkep sini gitu. Tapi kalau 1,5 meter cukup untuk nangkap satu orang. Tapi memang supaya lebih nutup ini kok agak disilang dikit. Jadi nutup ke sini, nanti nutup ke sini. Ya. Dan itu yang paling simpel nanti kita cara mempraktekkan atau mengcovernya sangat mudah sekali. Ya, jadi besok harapan saya bisa kita praktek. Udah koordinasi pinjam boneka aja lah, jangan teman-teman yang jadikan engko ndak ora teko ngaji. Engko ojo-ojo aku. Nah, kemarin di Menara anak Purwokerto, anak kelas berapa ya? 12 atau berapa? MA. Dia masuk gitu, orang sudah keluar semua. Besok saya siap jadi dipraktek dimandiin. Dimandiin, dikafani siap. Nek siap ora apa-apa. Tapi saya tetap nggak mau. Karena nanti agak nggak bebas memang nggih. Nek orang niku yo nggak bebas, nanti nyentuh-nyentuh mau gosok-gosok juga ora bebas nggih. Jadi itu saja, nanti kita siapkan niku takmir insyaallah pertemuan yang akan datang. Barangkali nanti nge-share-nya gitu untuk kajian besok, nge-share-nya nanti praktek merawat jenazah. Ya, praktek gitu. Jadi kalau ada pembekalan teori kayak gini nanti ada bayangan lebih mudah. Tapi nanti kita berikan cara yang paling mudah dari memandikan sampai mengkafani. Ya, untuk pertemuannya. Kadang besok mengkafani aja belum enggak selesai. Memandikan aja besok kan 1 sampai Isya enggak selesai kayaknya. Kita berarti ada yang menyesuaikan lah gitu. Jadi itu yang bisa kita kaji, teori memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang belum jelas mungkin? Napa enten doane? Oh. Kula dereng ngertos. Menawi wonten siap ning kula pribadi nggih, kula dereng ngertos doanya seperti apa. Nggih. Enggak ada lafaz-lafaz tertentu bentuk nek ajeng aktivitas memandikan teko maca bismillah. Niku wis luweh jelas, luweh kepenak ngoten. Nek dongane khusus, wah, sik urung apal kok. Ganti-ganti. Oh, ora apal-apal mangke. Ora apal-apal mangke. Mangke nanten arep ndi, Pak? Bu, nyolatin jenazah. Apal ora dongane? Ora wis. Ora kanggo. Wong ora ndongoke kok ora apal doane. Memejamkan mata mayit, jenguk orang sakit. Jenengan nak jenguk orang sakit gimana? Ora apa-apa sithik wae ya. Ya wengi kaya ngono kuwi ya ora ketulungan ning sampeyan ya ora apa-apa. Jangan bilang seperti itu. La ba'sa tahur insyaallah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiak. Nek enggak hafal tahur. Maksudnya apa? Itu penyakitmu itu baik dan menggugurkan, menyucikan dosa-dosa kamu. Nek sing ora hafal nggih, paringi sithik mawon golek mantun, obate didahar. Nek kurang gedang ngonyong akeh. Lah kok mau ora gawa sisan gitu kan. Nah, niku seperti itu. Itu bahasa-basine wong Jawa. Tapi nek bisa ngapalin doa, redaksinya sesuai dengan Nabi, itu lebih mencocoki sunnah, itu luar biasa. Ya luar biasa. Ya. Maka doa-doanya banyak kan wingi donga men apa? Putus asa dengan sakit. Gimana? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Njur minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Minta surga sekalian. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Doa memejamkan mata mayit, doa menyolati mayit, doa memasukkan ke liang lahat, doa-doa semua. Makanya nanti setelah mengumakamkan, keluarga besarnya jangan ikut pulang dulu rombongan. Terakhir mendoakan khusus, saya kira lebih mengena daripada bareng-bareng dengan orang lain. Nanti kalau orang lain sudah, tetangganya sudah pada pulang, ini keluarga
komando satu orang yang sekiranya agak mampu dalam masalah agamanya, silakan untuk memimpin doa khusus untuk jenazah. Jangan langsung ikut pulang. Ya, itu saja barangkali. Yang lainnya? Ada nggih? Baik, niku dari saya, wallahu alam kurang lebihnya. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.